Gue kira Realme udahan sama Realme 8 series alias seri angka mereka di tahun 2021 dan kita bakalan langsung disambut sama Realme 9 series di tahun depan. Ternyata enggak dong, masih ada Realme 8i yang diklaim Realme menawarkan sesuatu yang fresh untuk segmen harga di bawah 3 juta. Penasaran? Yuk kita lihat barangnya kayak apa. Ini dia nih, Realme 8i. Tongkrongannya cukup familiar ya, konsisten dengan bahasa desain Realme 8 series lainnya, terutama layout modul kamera yang ngotak. Mungkin bisa gue bilang mirip lah dengan Realme 8 5G. Yang gue pegang ini warna space purple, kayak gabungan gradasi chrome dan ungu yang kinclok dengan finishing glossy pastinya. Walaupun baterainya gede, 5000 mAh, tapi beratnya masih under 195 gram. Jadi enggak berat-berat banget. Masih cukup nyaman ditenteng di tangan, demikian juga dengan handlingnya berkat curved back panel yang dimilikinya. Untuk material body, sayangnya masih polikarbonat alias plastik. Tapi emang mayoritas pemain di segmen ini begitu juga. Slotnya seperti biasa ada 3, slot SD card-nya bisa mendukung up to 256GB. Dan ya, Realme 8i belum mendukung 5G. Artinya emang belum future proof, tapi secara implementasi di Indonesia juga masih jauh untuk 5G ini bisa dirasakan secara merata. So, nggak usah pusingin 5G dulu untuk sekarang. Sebenarnya kalau ada satu fitur penting yang absen di Realme 8i adalah NFC. Basic banget ini, harusnya ada supaya makin seksi. Ya udah, kita coba cek fitur-fitur lainnya lagi, termasuk fitur unggulannya. Oh ya, untuk fingerprint sensor nyatu sama power button, bekerja dengan cepat dan akurat. Speakernya sendiri tergolong bagus, gue suka, cukup kenceng dan nggak cempreng. Tadi di awal gue info bahwa Realme mengklaim kalau Realme 8i membawa sesuatu yang fresh untuk segmen harga di bawah 3 juta. Yang pertama, layar. Dengan pricing seperti ini, berarti layar IPS LCD berukuran 6,6 inch milik Realme 8i memiliki refresh rate 120Hz yang paling terjangkau. HP resmi under 3 juta lainnya emang banyakan yang 90Hz ya? Kalian tahu nggak ada HP resmi lain di bawah 3 juta yang 120Hz? Coba komen deh. Setahu gue nggak ada ya. Dan ya, pengalaman berselancar di UI maupun aplikasi yang mendukung 120Hz bakal terasa smooth dan mengasyikkan. Apalagi buat kalian yang belum pernah coba layar high refresh rate. Walaupun emang kalau panelnya AMOLED bakalan terasa lebih pol, tapi tentu kita nggak bisa dapat semuanya dalam satu paket. Walaupun IPS LCD, gue perhatikan di unit gue kualitas basicnya bagus, hampir nggak terlihat light bleed di sana-sini, warnanya terbilang enak buat menikmati berbagai konten, tajam, bright, dan bisa buat nonton konten HD di Netflix. So far semuanya bagus-bagus aja, enjoyable. Yang kedua adalah SoC-nya, MediaTek Helio G96. Lagi-lagi, pertama untuk HP Realme yang harganya di bawah 3 juta. SoC ini infonya diklaim sudah dioptimize sedemikian rupa dengan display yang digunakan Realme 8i untuk memberikan 120Hz experience yang lebih stabil dan juga display ini bisa mencapai brightness rendah 1 nit. Bahkan buat Realme sendiri pun pertama ini. Tentu hubungannya dengan efisiensi daya ya. Helio G96 jelas nyaman buat dipakai sehari-hari dan capable juga buat gaming, tapi bukan yang demanding loh ya. Sadar budget aja kuncinya. Kita cobain main game. PUBG settingannya hanya dapat Smooth Ultra sama HD High. Di settingan Smooth Ultra bisa dapat FPS antara 35 sampai dengan 40-an. Bodinya cuman anget dikit doang. Touch response-nya standar aja. Buat main push rank di Wild Rift, overall gameplaynya smooth banget. Buat yang pengen main Genshin Impact, ya bisa sih, cuman settingannya set ke lowest aja. Tapi FPS-nya ubah ke 60. Pas in-game, FPS-nya fluktuatif, kadang-kadang bisa dapat 50, kadang-kadang juga bisa nyentuh 20 FPS. Kalau di rata-rata, ya 30 sampai dengan 40-an FPS lah. Basis UI Realme UI 2.0 ini adalah ColorOS.
Sudah berulang-ulang gue dan Al sampaikan, skin ini adalah favorit kami karena customization-nya lengkap, tampilannya simple, dan mudah dipahami. Unit K2G varian 4/64GB. Kalau mau yang varian 6GB, kudu keluar duit ekstra dan bakal dapet internal storage lebih juga. RAM 4GB itu cukup, tapi berasa ngepas, apalagi buat jangka panjang. Dari pengalaman gue yang multitaskingnya ringan-ringan aja selama pemakaian Realme 8i, ya masih fine lah. Selain kapasitas baterainya yang besar, kayak tadi gue bilang 5000 mAh, refresh rate-nya juga nggak konstan 120Hz. Ada 6 level tergantung konten yang ditampilkan, jadi nggak boros daya. Selama pemakaian seharian penuh, gue nggak pernah kehabisan baterai. Bahkan bisa berlanjut ke hari berikutnya kalau lagi nyantai makainya, terlebih tanpa gaming. Soal ngecas, gue nggak pernah begitu concern karena tipikal waktu charging gue selalu tinggal tidur di malam hari. So, charger 18 watt, no problemo. Gue berharap setup kamera di belakang minimal ada lensa ultrawide-nya. Penting banget kan untuk zaman now. Yang lebih murah aja ada loh. 2 lensa 2 megapiksel lainnya gimmick aja. Terus kalau aja kamera utamanya bisa ngerekam 4K bakalan lebih keren. Sayangnya enggak. Tapi good newsnya, perekaman videonya ini stabil by default, dan kalau mau lebih stabil bisa pakai Ultra Steady Mode. Sedangkan untuk kamera selfie, saran gue aktifkan mode Ultra Steady-nya supaya stabil, tapi emang jadi lebih nge-crop. Lalu hasil-hasil fotonya sendiri seperti biasa sosmed ready. Untuk kamera belakang, kalau mau lebih less proses, pakai yang mode full res. Emang kalah di dynamic range aja jadinya. Ya udah, kita lihat aja ya sampel-sampel fotonya. Oke, Realme 8i. Kelebihannya sesuai jualan utama mereka. Layar 120Hz dan SoC MediaTek Helio G96 dimulai dari harga di bawah 3 juta. Overall experience-nya untuk 2 poin ini baik dan gue suka. Terus kekurangannya apa dong? Kalau kita melihat kompetisi di segmen ini secara keseluruhan, beberapa hal yang menurut gue masih kurang itu yang pertama, Realme 8i nggak punya NFC. Yang kedua, layarnya belum AMOLED. Dan yang ketiga, ketiadaan lensa ultra wide. Nah, kekurangannya inilah yang harus jadi pertimbangan kalian sebelum memutuskan untuk membeli Realme 8i. Poinnya adalah Realme 8i adalah smartphone mid-range yang oke untuk penggunaan sehari-hari dan boleh aja kalian pertimbangkan. Kalau emang udah bulet mau beli Realme 8i, mungkin ambil varian basicnya aja kali ya. Oke, sekian aja video kita kali ini. Gue Satish, this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!